start. Oke, kita bahas topik berikutnya dan di penugasan ini yaitu gerak elektron dalam medan listrik di sini. Ya, di sini ada elektron bergerak dengan kecepatan awal sebesar 2 kali 10 pangkat 7. Ya, V0 kita katakanlah 2 kali 10 pangkat 7 meter sekon pangkat min 1. Masuk secara tegak lurus ke dalam daerah medan listrik yang besarnya, ya, medan listrik yang besarnya 2500. Ini 2 koma apa 2500 kan? 2500 kayaknya ya. E-nya 2500 ya, Newton per Coulomb. Jika diketahui muatan elektron dan masanya masing-masing ya, muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dan masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Maka tentukan pembelokan yang dialami elektron setelah bergerak mendatar sejauh 1,4 meter. Ya, katakanlah X-nya 1,4 meter. Ya, jadi ceritanya begini. Kenapa mengalami pembelokan? Karena ada pengaruh medan listrik. Arahnya kemana? Terserah, karena di sini soal tidak menginformasikan eh, arah medan listriknya kemana. Yang jelas, arah medan listriknya adalah tegak lurus dengan tegak lurus terhadap kecepatannya. Ya, kalau kita punya kecepatan ke sana, ya ini elektron ya. Kalau kita punya elektron kecepatannya ke sana, ya kita rumuskan dulu, ya maka medan listriknya itu sebenarnya bisa ya medan listriknya itu nanti ya medan listriknya itu ya bisa ke bawah, bisa ke atas ya, kan terserah. Namanya tegak lurus kan bisa ke sana, bisa ke sana. Ya terserah dia gimana itu. Nah, ntar aku gambarkan yang lebih rapi aja deh. Ya, ini ini daerah-daerah medan listriknya ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi arah medan listriknya bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya kita katakanlah misalkan saja arah medan listriknya ke bawah kan boleh-boleh saja. Ya, jadi gitu. Mana ini? Gini ya. Oke, ya ini ke bawah ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Arah medan listriknya ke bawah. Ya. Nah, ingat ya, kita punya apa? Elektron. Ya. Elektronnya bergerak di dalam medan listrik. Ya. Eh ya, ini yang namanya elektron selalu bergerak berlawanan dengan arah medan listriknya. Jadi kalau dia ada di sini, dia di sini, ya bergeraknya gini, set set set. Tapi karena pengaruh ini, maka gerakannya kan akan berlawanan medan listrik ya. Maka meskipun dia bergerak ke kanan, dia akan kena pengaruh dengan medan listriknya sehingga dia mengalami pembelokan. Ya, dia mengalami pembelokan seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya ketika jaraknya itu ketika dia sudah menempuh jarak sebesar X 1,4, ya maka pembelokan ini ya defleksinya ini itu ya sejauh berapa, kan itu jadi pertanyaan ya. Ya tentu saja kalau kalian lihat di sini gerakannya kan mirip seperti gerak parabola ya kalau kalian lihat di situ. Nah, oke, ya pertama jelas di sini ya gerakannya itu adalah gerak parabola ya, jadi posisi di setiap saat ya di tiap saat ya itu x, y ya. Kalau kalian ingat gerak parabola itu kan x sama dengan ya itu kan vx dikalikan t ya. Nah, berhubung ini kecepatan awalnya hanya ada pada arah x ya di sini, ya ini kan kecepatannya kan pada arah x ini ya, maka kecepatannya hanya ada pada arah x ya, maka vx-nya sama dengan v0 kalikan t ya, sehingga nanti kalian bisa dapatkan t-nya itu kan sama dengan x per v0 ya, di mana x-nya itu adalah 1,4 meter dan V0-nya adalah 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon ya. 1,4 dibagi 2 0,7 ya kali 10 pangkat min 7 sekon. Ya, atau kita punya sini ya. 1,4 bagi 2 itu 0,7 ya, betul ya.
kali 10 pangkat min 7. Ya, atau 7 kalikan 10 pangkat min 8 sekon. Oke, nah sekarang bagaimana posisi pada saat Y? Ya, kalau kalian tahu gerak parabola itu kan Y sama dengan V0 YT. Nah, sekarang eh, dia kan bergerak berlawanan dengan percepatan gravitasinya. Ya, percepatan apa namanya arah medan listriknya kan ke bawah di sini. Ya, itu kan ya, ya katakanlah ini plus setengah AY T kuadrat. Ya, nah karena eh, dia tidak punya kecepatan pada arah Y, maka V0Y di sini sama dengan 0. Sehingga kita hanya punya setengah AY T kuadrat. Ya. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Ya, kalau kita meninjau percepatannya, maka kita harus mempelajari dinamika geraknya. Dan bendanya ini bergerak sedemikian sehingga dia memenuhi hukum ya 2 Newton. Ya, sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nah, percepat AY ya. Itu. Nah, eh begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, percepatannya itu kan gerakannya kan ke atas ya. Ini sigma F sama dengan M kali A. Ya, sehingga percepatannya kan ke arahnya ke atas. Ya, AY pada arah semu Y. Dan gaya yang bekerja hanya ada gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb. Ya, yang besarnya ya, gaya Coulomb itu besarnya berapa? Ya, Q dikalikan E. Ya, sama dengan M AY pada arah Y. Ya, di mana medan listriknya kemana? Kita sepakati ke arah bawah. Ya, nah kalau misalkan arahnya berbeda, magnitud jawabannya tetap sama, namun arahnya saja yang berbeda nanti ya. Ini arahnya ke bawah, maka minus ya, minus EY. Maka kita punya di sini Q-nya sebesar E ya, itu muatan ya, maka kita punya ini E pada arah Y topi ini sama dengan M AY pada arah Y topi. Ya, Y-nya coret, sehingga kita hanya punya di sini percepatan pada arah Y itu sama dengan min E per M. Ya, sehingga kita punya ya, sehingga Y menjadi ya apa tuh? Setengah ya AY ya itu min per M T kuadrat. Ya ini ya, ini dimasukkan ke situ. Nah, maka ya udah kita masukkan saja semua besaran-besaran yang diketahui. Min setengah ya. Sorry. Kalau misalkan minus itu kan artinya kan nanti ke bawah ya. Nah, ke bawah ini jangan-jangan ada yang salah ini. Kan kalau ke atas kan plus ya. Nah, jangan-jangan ada yang salah ini. Apa kira-kira yang salah? Oh ya, muatannya kan minus ya. Kenapa? Kenapa minus? Karena elektron. Ya, elektron itu kan muatannya berapa? Minus E ya. Nah, gitu. Muatannya adalah minus E. Jadi ini makanya di sini karena minus E berarti ini kan minus kalikan minus positif ya. Sehingga ini positif ya. Harusnya dia positif. Kenapa? Karena gerakannya ke atas. Ya, seperti itu. Nah, maka kita punya E-nya berapa tadi? 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ya, medan listriknya berapa? 2500 Newton per Coulomb. Ya, begitu. Terus dibagi dengan apa itu? Dibagi dengan M ya, dibagi dengan M. Masanya berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Ya, terus ada T-nya, waktunya. Tadi waktunya yang sudah kita dapatkan adalah 7 kali 10 pangkat min 8. Ya, dan dikuadratkan dia. 7 kali 10 pangkat min 8 sekon kuadrat. Ya, tolong nanti hitung pembelokannya sebesar berapa meter dia. Ya, kalian hitung di sana. Oke, ya. Sampai sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.